Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang kemanapun melangkah, rejeki seolah menyapanya lebih dulu? Bukan karena mereka paling pintar, bukan pula karena mereka bekerja paling keras. Namun ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang bahkan mereka sendiri sering tidak sadar sedang melakukannya. Para penatua di timur menyebutnya frekuensi hidup. Para mistikus Mesir kuno menyinggungnya sebagai irama tak kasat mata. Dan dalam tradisi esoterik yang jarang dibahas, ia dikenal sebagai satu kebiasaan sunyi. Tidak dipamerkan, tidak diajarkan di sekolah, namun diam-diam menentukan aliran rejeki seseorang. Menariknya, kebiasaan ini tidak ada hubungannya langsung dengan uang. Justru disitulah rahasianya. Ada orang yang terlihat santai, bahkan sederhana, tapi peluang datang sendiri. Pertemuan yang kebetulan mengubah hidup. Jalan yang terasa selalu terbuka, bahkan saat orang lain buntu. Sementara yang lain, meski berjuang siang malam, tetap merasa seperti berenang melawan arus tak terlihat. Apa yang membedakan mereka? Video ini bukan tentang afirmasi kosong, bukan pula tentang berpikir positif secara naif, dan jelas bukan tentang ritual instan yang menjanjikan kekayaan dalam semalam. Yang akan kita bahas adalah sebuah pola batin, sebuah kebiasaan halus yang memengaruhi cara realitas merespons kehadiranmu. Kebiasaan yang, jika diperhatikan, selalu ada pada orang-orang dengan energi rejeki tinggi, baik mereka sadar maupun tidak. Di bagian awal ini, aku tidak akan langsung mengungkap kebiasaan itu, karena seperti semua pengetahuan kuno, jika dibuka tanpa kesiapan, ia terdengar biasa, bahkan sepele. Namun jika kamu mendengarkan dengan kehadiran penuh, kamu akan mulai merasakan ada sesuatu yang beresonansi di dalam dirimu. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak pengetahuan yang nyaris terlupakan, dari bisikan filsafat kuno hingga penerapannya dalam kehidupan modern. Dan perlahan, kamu akan menyadari bahwa rejeki tidak pernah benar-benar datang dari luar. Ia bergerak mengikuti siapa dirimu saat tidak ada yang melihat. Sekarang tarik nafas sejenak, tenangkan pikiran, karena apa yang akan kita buka bukan sekedar informasi, melainkan sebuah undangan untuk melihat hidup dari sudut yang jarang disadari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak. Tulis di kolom komentar, atau setidaknya jawab dalam hatimu. Video ini sedang sampai di kota mana tempatmu berada sekarang? Karena menariknya, pengetahuan kuno selalu percaya bahwa tempat dan kesadaran saling memanggil. Siapa tahu, pesan ini memang sedang menemukan jalannya kepadamu. Sekarang, mari kita mundur jauh ke belakang, ke masa ketika manusia belum mengukur kekayaan dengan angka, tetapi dengan keselarasan. Dalam teks-teks Veda kuno, rezeki tidak pernah dipisahkan dari konsep Rita, tatanan kosmis yang mengatur keseimbangan alam semesta. Seseorang dianggap berlimpah bukan karena ia memiliki banyak, melainkan karena ia selaras dengan arus kehidupan. Ketika batin seseorang selaras, dunia luar menyesuaikan diri secara alami. Bangsa Mesir kuno menyebut prinsip ini sebagai ma'at. Ma'at bukan hanya keadilan atau kebenaran, ia adalah harmoni hidup. Para imam percaya bahwa rezeki, kesehatan, bahkan umur panjang adalah efek samping dari hidup yang seimbang dengan ma'at. Menariknya, tidak ada doa khusus untuk uang. Yang ada hanyalah latihan kesadaran dan sikap batin tertentu. Lalu kita bergeser ke Yunani kuno. Para filsuf Stoa berbicara tentang logos, akal semesta yang mengalir melalui segala sesuatu. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia yang hidup selaras dengan logos akan ditopang oleh kejadian-kejadian yang tampak kebetulan, namun sesungguhnya teratur. Bukankah itu deskripsi yang sangat mirip dengan apa yang hari ini kita sebut rezeki lancar? Di Nusantara sendiri, pengetahuan ini tidak asing. Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, ada istilah narima ing pandum. Banyak orang modern salah paham, menganggapnya pasrah tanpa usaha. Padahal makna aslinya jauh lebih dalam. Menerima realitas tanpa konflik batin, sehingga energi hidup tidak terpecah oleh penolakan internal. Dari sanalah aliran hidup menjadi ringan. Namun seiring waktu,
pengetahuan ini mulai terdistorsi. Ketika dunia memasuki era materialisme, rezeki dipersempit menjadi sekedar hasil kerja keras fisik. Dimensi batin dianggap irasional, yang tak terlihat dianggap tidak penting. Padahal justru sebaliknya, pengetahuan esoterik tidak pernah benar-benar hilang. Ia disembunyikan, bukan karena jahat, tetapi karena berbahaya jika dipahami setengah-setengah. Orang yang mengetahui prinsip batin tanpa kedewasaan bisa terjebak dalam ilusi kendali, atau lebih buruk, keserakahan spiritual. Maka ajaran ini diwariskan secara simbolik, melalui mitos, melalui perumpamaan, melalui kebiasaan kecil yang tampak sepele, namun syarat makna. Dan disinilah benang merahnya mulai terlihat. Semua tradisi besar, timur, barat, utara, selatan, mengarah pada satu kesimpulan senyap. Rezeki tidak ditarik dengan paksaan, tetapi diizinkan lewat sikap batin tertentu. Sikap inilah yang nanti akan kita kupas. Satu kebiasaan sederhana, nyaris tak disadari, namun ketika hadir dalam diri seseorang, hidup seakan berkata, "Baik, aku akan bekerja sama denganmu." Di bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai kebiasaan itu, perlahan seperti membuka gulungan naskah tua yang lama tersegel. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Jika kamu sedang menyetir, cukup dengarkan. Jika kamu sedang duduk atau berbaring, rilekskan bahu, lepaskan rahang, dan tarik napas perlahan. Bukan untuk meditasi, bukan untuk ritual, hanya untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Karena kebiasaan yang akan kita bahas tidak bisa dipahami oleh pikiran yang tergesa. Sekarang, mari kita mulai membuka lapisan pertamanya. Orang dengan energi rezeki tinggi, jika diamati secara halus, memiliki satu pola batin yang konsisten. Mereka tidak hidup dalam mode menuntut kehidupan. Sebaliknya, mereka hidup dalam mode mendengarkan kehidupan. Ini terdengar sederhana, bahkan mungkin mengecewakan bagi sebagian orang. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Bayangkan dua orang berdiri di tepi sungai. Yang pertama terus-menerus mengaduk air, berharap ikan muncul lebih cepat. Yang kedua duduk diam, memperhatikan arus, bayangan, dan waktu yang tepat untuk melempar kail. Siapa yang lebih mungkin pulang dengan hasil? Energi rezeki bekerja seperti sungai itu. Ia mengalir mengikuti ketenangan yang waspada, bukan ketegangan yang memaksa. Dalam banyak tradisi kuno, kondisi batin ini disebut dengan berbagai nama. Taoisme menyebutnya Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Sufisme menggambarkannya sebagai tawakal sadar, berserah namun tidak lalai. Psikologi modern, tanpa sadar, menyentuhnya lewat konsep flow state. Namun yang jarang disadari adalah ini. Flow bukan sekedar kondisi produktivitas. Ia adalah posisi energetik. Saat seseorang tidak sibuk melawan realitas, tidak terus-menerus bertanya kenapa aku belum dapat, tidak menggerakkan hidup dari rasa kurang, maka energi di dalam dirinya menjadi utuh, tidak bocor, tidak terfragmentasi. Kebanyakan orang kehilangan rezeki bukan karena kurang usaha, melainkan karena energi hidupnya habis untuk resistensi batin. Perhatikan dirimu sendiri, dan lakukan ini dengan lembut, tanpa menghakimi. Berapa banyak energi yang terkuras untuk mengkhawatirkan masa depan, untuk membandingkan diri dengan orang lain, untuk mengulang-ulang cerita kekurangan di dalam kepala. Orang dengan energi rezeki tinggi tidak bebas dari masalah. Mereka hanya memiliki kebiasaan untuk tidak memberi masalah itu panggung utama di dalam batin mereka. Disinilah sugesti ketenangan mulai bekerja. Ketika batin tenang, keputusan menjadi jernih. Ketika keputusan jernih, tindakan menjadi tepat. Dan ketika tindakan tepat, hidup merespon seolah membantu, padahal yang berubah hanyalah posisi batinmu terhadap arus kehidupan. Namun jangan salah paham. Ini bukan tentang diam dan menunggu, bukan pula tentang pasrah total tanpa arah. Ini tentang kehadiran penuh sebelum bertindak. Orang-orang ini, tanpa sadar, selalu memberi jeda. Jeda sebelum berbicara, jeda sebelum bereaksi, jeda sebelum mengambil keputusan penting.
Jeda kecil itu adalah pintu rahasia. Karena di dalam jeda, ego kehilangan cengkeramannya. Dan ketika ego melemah, intuisi mendapat ruang untuk berbicara. Banyak peluang besar datang bukan karena logika yang rumit, melainkan karena seseorang cukup tenang untuk mendengar dorongan halus yang biasanya tertutup oleh kebisingan pikiran. Di bagian ini, kita baru menyentuh permukaan. Kita baru melihat bagaimana kebiasaan ini terasa dari dalam. Namun masih ada lapisan yang lebih dalam, paradoks yang sering membuat orang salah paham, dan alasan mengapa sebagian orang mencoba meniru ketenangan, namun justru semakin buntu. Itulah yang akan kita buka di bagian berikutnya. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu benar-benar fokus. Jika ada notifikasi di ponselmu, abaikan sebentar. Jika pikiranmu melompat ke hal lain, biarkan ia lewat seperti awan. Tatap satu titik di layar atau pejamkan mata jika itu terasa lebih nyaman. Tarik napas perlahan, dan saat kamu menghembuskannya, bayangkan seluruh perhatianmu turun ke dalam tubuh. Bagus, karena bagian ini tidak bekerja di level logika, melainkan di lapisan yang lebih sunyi. Sekarang, dengarkan dengan lembut. Banyak orang mendengar tentang ketenangan batin, lalu mencoba menirunya. Mereka duduk diam, berbicara pelan, tampak tenang di luar, namun di dalam ada kontraksi halus, keinginan agar sesuatu cepat berubah. Dan disinilah paradoksnya. Orang dengan energi rezeki tinggi tidak tenang untuk mendapatkan sesuatu. Mereka tenang terlebih dahulu. Dan justru karena itulah sesuatu datang. Ini bukan permainan kata, ini hukum batin yang sangat tua. Dalam ajaran Zen, ada ungkapan, ketika kamu menginginkan pencerahan, kamu menjauhinya. Hal yang sama berlaku pada rezeki. Begitu ketenanganmu memiliki motif tersembunyi, aku tenang supaya hidup memberiku lebih, maka ketenangan itu runtuh di level terdalam. Energi tidak bisa dibohongi. Orang-orang ini memiliki kebiasaan sunyi. Mereka berdamai dengan momen sekarang, bahkan sebelum momen itu berubah. Rasakan kalimat itu sejenak, biarkan ia meresap. Berdamai bukan berarti menyerah. Berdamai berarti tidak menolak kenyataan batin. Sebagian besar manusia hidup dalam penolakan halus. Aku seharusnya sudah sampai titik ini. Hidup tidak adil. Kenapa bukan aku? Penolakan ini sangat kecil, hampir tak terdengar. Namun efeknya besar. Ia menciptakan gesekan internal, dan gesekan itu mengganggu aliran hidup. Orang dengan energi rezeki tinggi, tanpa sadar, memiliki kebiasaan untuk menghentikan perang internal itu lebih cepat daripada orang lain. Bukan karena mereka suci, bukan karena mereka selalu positif, tetapi karena mereka peka terhadap rasa tidak selaras di dalam diri. Sekarang, aku ingin kamu memperhatikan sesuatu, saat ini juga. Saat kamu mendengar suaraku, ada bagian dari dirimu yang hanya mendengar, tidak menganalisis, tidak menyela, hanya hadir. Bagian itulah yang selama ini menjadi pintu rezeki. Namun kebanyakan orang jarang tinggal di sana. Mereka lebih sering hidup di kepala, mengatur, merencanakan, mencemaskan. Orang dengan energi rezeki tinggi lebih sering turun ke tubuh dan keheningan. Mereka merasakan kapan harus bergerak dan, ini yang penting, kapan tidak perlu memaksa. Inilah mengapa mereka sering terlihat beruntung. Padahal yang terjadi adalah mereka tidak melawan ritme hidup. Ada mitos besar yang perlu kita luruskan, bahwa semakin keras kamu mengejar, semakin cepat kamu sampai. Dalam realitas batin, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Seperti genggaman tangan, semakin kuat kamu mengepal, semakin sedikit yang bisa kamu pegang. Namun saat genggaman rileks, sesuatu bisa diletakkan di sana. Sekarang, saat kamu masih fokus, aku ingin kamu menyadari satu hal penting. Kebiasaan ini tidak bisa dipalsukan, namun bisa dilatih. Dan latihan itu bukan sesuatu yang rumit.
bukan pula ritual panjang yang melelahkan. Di bagian berikutnya, aku akan membagikan cara-cara praktis, sederhana, membumi, dan bisa langsung kamu coba untuk mulai menggeser posisi batinmu, tanpa memaksa, tanpa drama, tanpa melawan dirimu sendiri. Tetaplah di sini, karena kita akan membawa pengetahuan sunyi ini turun ke kehidupan nyata. Sekarang, kita turunkan semua yang barusan kita bahas dari langit pemahaman ke tanah kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kamu berpikir ini akan menjadi daftar teknik yang rumit, tenang. Justru kesederhanaannya yang membuatnya bekerja. Orang dengan energi rezeki tinggi tidak menambah banyak hal ke hidupnya. Mereka justru mengurangi satu kebiasaan batin yang selama ini menghalangi aliran. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Latihan pertama, jeda sadar, the sacred pause. Setiap kali kamu akan membalas pesan penting, mengambil keputusan, merasa cemas soal uang, pekerjaan, atau masa depan, berhenti selama 3 napas penuh. Bukan untuk menenangkan diri secara paksa, bukan untuk mengusir pikiran. Cukup rasakan napas masuk dan keluar. Di jeda inilah kamu sedang berkata pada hidup, aku tidak bereaksi, aku hadir. Ini kelihatannya kecil, namun jeda ini memutus pola lama hidup dari dorongan kekurangan. Orang dengan energi rezeki tinggi melakukan ini secara alami. Sekarang, kamu melatihnya dengan sadar. Latihan kedua, ubah pertanyaan batin. Perhatikan pertanyaan yang sering muncul di kepalamu. Banyak orang hidup dengan pertanyaan tersembunyi seperti, kenapa aku belum dapat? Apa yang salah denganku? Kapan hidup berubah? Setiap pertanyaan adalah arah energi. Ganti dengan satu pertanyaan sederhana namun kuat. Apa yang sedang diminta momen ini dariku? Bukan apa yang bisa aku ambil, melainkan apa yang bisa aku selaraskan. Pertanyaan ini menggeser posisimu dari pengejar menjadi partisipan dalam arus hidup. Dan dari posisi inilah, rezeki lebih mudah menemukanmu. Latihan ketiga, berdamai sebelum bergerak. Ini mungkin yang paling menantang. Setiap kali kamu menginginkan perubahan, uang lebih, peluang baru, hidup yang berbeda, lakukan satu hal yang tampak paradoks, yaitu berdamailah dengan keadaan sekarang terlebih dahulu. Bukan menyerah, bukan puas. Berdamai artinya berhenti berkata dalam hati, ini seharusnya tidak begini. Cukup akui, ini yang ada sekarang, dan aku tidak memusuhinya. Saat perang internal berhenti, energi yang tadinya bocor kembali utuh. Dan dari keutuhan itulah, tindakanmu menjadi lebih tepat sasaran. Latihan keempat, detoksifikasi narasi kekurangan. Perhatikan cara kamu berbicara tentang uang, tentang hidup, tentang dirimu sendiri. Kalimat seperti, aku selalu telat, aku memang kurang beruntung, orang lain lebih mudah. Itu bukan sekedar kata-kata, itu mantra tak sadar. Mulailah dengan satu komitmen sederhana. Jika kamu sadar sedang mengucapkan narasi kekurangan, berhenti di tengah kalimat. Tidak perlu diganti afirmasi berlebihan, cukup diam. Keheningan jauh lebih jujur daripada kepalsuan positif. Kesalahan umum yang perlu dihindari. Banyak orang gagal bukan karena latihan ini tidak bekerja, melainkan karena mereka mempraktekannya dengan motif tersembunyi. Aku akan tenang supaya cepat kaya. Aku lakukan ini supaya semesta membalas. Begitu ada tuntutan, kamu kembali ke pola lama. Lakukan latihan ini seperti merawat diri, bukan seperti menekan mesin hasil. Ironisnya, saat kamu berhenti menjadikannya alat, ia mulai bekerja. Di bagian penutup nanti, kita akan merangkum semuanya, dan aku akan meninggalkanmu dengan satu pertanyaan sunyi yang mungkin akan terus bergema, jauh setelah video ini selesai. Sekarang, mari kita diam sejenak dan biarkan semua yang telah kita lalui meresap pelan-pelan. Kita tidak sedang membicarakan teknik rahasia untuk menarik rezeki, bukan pula cara memanipulasi semesta agar menuruti keinginan kita. Yang kita buka hari ini adalah sesuatu yang jauh lebih sunyi,
sebuah posisi batin. Orang dengan energi rezeki tinggi tidak hidup dengan teriakan batin, "Mana bagianku?" Mereka hidup dengan kehadiran yang berkata tanpa suara, "Aku di sini, aku selaras." Dan dari keheningan itulah hidup merespons. Satu kebiasaan yang kita bicarakan, memberi jeda, berdamai dengan momen kini, menghentikan perang internal. Mungkin tampak sederhana, bahkan mungkin terasa tidak spektakuler. Namun ingat, semua pengetahuan kuno yang bertahan ribuan tahun selalu bekerja diam-diam. Rezeki bukan hanya soal uang, ia hadir sebagai pertemuan yang tepat, keputusan yang terasa benar, waktu yang seolah berpihak, dan rasa cukup yang tidak bergantung pada angka. Sekarang aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan, bukan untuk dijawab cepat, melainkan untuk direnungkan perlahan. Jika kamu berhenti menuntut hidup berubah, siapa dirimu ketika kamu sepenuhnya hadir di momen ini? Karena bisa jadi, saat kamu berhenti mengejar, hidup mulai mendekat. Jika video ini terasa kena di suatu titik dalam dirimu, anggap itu bukan kebetulan. Mungkin memang sudah waktunya kamu mendengar pesan ini. Dan jika kamu ingin terus menjelajahi kebijaksanaan sunyi, pengetahuan kuno, dan cara-cara praktis untuk hidup lebih selaras, kamu tahu harus kemana. Sampai kita bertemu lagi. Di ruang hening, tempat hidup tidak perlu dipaksa, dan rezeki menemukan jalannya sendiri.